Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maria Ayunita Jiman, saya sendiri. Dan yang kedua, Yohana Veranda Murdian. Yang ketiga, Maria Dia Fiore Karbin. Yang keempat, Dorothea Maristin. Dan yang kelima, VR Ventilestari. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode perencanaan tindakan. Metode perencanaan tindakan digunakan untuk membuat rencana rinci tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok. Prasyarat untuk melakukan metode ini adalah telah diperolehnya konsensus kelompok untuk melakukan kegiatan. Metode perencanaan tindakan menekankan agar proses tidak berhenti hanya pada perencanaan. Di sini ada 4 metode perencanaan tindakan. Yang pertama, menentukan tujuan kelompok. Pada awal dari proses perencanaan tindakan, sangat penting menentukan tujuan kelompok. Klarifikasi mengenai tujuan ini sangat penting, agar setiap orang merasa terlibat dalam kelompok, dan dengan itu setiap orang akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompok. Melakukan identifikasi kondisi objektif. Tujuan dari penentuan kondisi objektif ini adalah agar proses rencana tindakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan. Dengan itu, teridentifikasinya kondisi objek tersebut, maka rencana tindakan yang akan dibuat memiliki pedoman. Yang ketiga, menentukan rencana tindakan. Dalam hal ini, terjadinya proses bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kita mencapai tujuan? Dengan cara rekomendasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan, klasifikasi dari tindakan-tindakan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas apa, kapan dilakukan tindakan-tindakan tersebut. Yang keempat, overview perencanaan tindakan. Metode perencanaan tindakan dalam metode ini meliputi 7 langkah, yang meliputi tahap konteks, tahap lingkaran sukses, tahap kondisi objektif, tahap komitmen, tahap workshop, tahap penjadwalan dan penugasan, tahap refleksi. Kemudian alur metode perencanaan tindakan. Yang pertama, tahap konteks. Pada metode perencanaan tindakan ditentunya tujuan rasional dan tujuan eksperimental. Tujuan objektif meliputi apa saja yang hendak diketahui, dipahami atau diputuskan dalam proses perencanaan tindakan. Tujuan eksperimental meliputi bagaimana situasi dan interaksi antar peserta yang ingin dialami oleh peserta selama proses perencanaan tindakan. Yang kedua, tahap lingkaran sukses. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan pengertian mengenai sukses dari aktivitas yang akan direncanakan. Yang ketiga, tahap kondisi objektif. Tahap ini adalah tahap untuk mengidentifikasi kenyataan yang ada saat rencana dibuat. Yang keempat, tahap komitmen. Tujuan dari tahap komitmen adalah untuk memastikan bahwa kelompok benar-benar ingin dan dapat melaksanakan rencana yang akan disusun. Yang kelima, tahap workshop. Tujuan dari workshop ini adalah untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tahap penjadwalan dan penugasan. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan apa saja tugas yang harus dilaksanakan, kapan pelaksanaan tugas-tugas itu dilaksanakan, dan oleh siapa tugas itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Pada akhir dari proses perencanaan tindakan, ajak peserta untuk merefleksikan segala yang telah dilakukan. Tanyakanlah kepada semua anggota kelompok. Berikutnya ada contoh perencanaan aksi. Yang pertama, contoh perencanaan aksi tahap 1 konteks yaitu topik. Peran warga miskin dalam mempromosikan model tata kelola program pupuk subsidi di Kabupaten Melankolis yang propor dan di sini mengandung unsur 5W1H. Yang kedua, contoh perencanaan aksi tahap 2, lingkaran sukses,
yaitu konsep yang jelas untuk partisipasi warga miskin dalam perumusan teknik pelaksanaan program pupuk subsidi. Yang ketiga, contoh perencanaan aksi tahap 3 kondisi objektif. Di sini adanya kekuatan, kelemahan, manfaat, dan bahaya. Yang keempat, contoh perencanaan aksi tahap 4 komitmen, yaitu kami dalam waktu 1 tahun ini akan melaksanakan rencana kegiatan yang disepakati untuk mengintegrasikan peran warga dalam mempromosikan tata kelola program pupuk subsidi yang proper dan mendorong pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, contoh perencanaan aksi 5 workshop, yaitu apa saja agenda yang harus kita lakukan agar program pupuk subsidi memberi manfaat langsung bagi petani miskin. Selanjutnya ada tahap workshop. Yang pertama, workshop tahap brainstorming. Yang kedua, workshop kategorisasi. Yang ketiga, workshop penamaan. Dan yang terakhir, workshop diskusi tim kecil. Sekian penjelasan hasil dari pekerjaan kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.